Shalom, kita jumpa lagi dalam lawatan hati. Saudara, di masa pandemi ini ada banyak orang menderita. Ada yang berjuang dalam sakit, dalam isolasi mandiri di rumah maupun dalam perawatan di rumah sakit. Ada pula yang mendadak harus berpisah dengan orang-orang yang dikasihinya. Tidak sedikit orang yang menjerit dalam tangis, dalam kondisi ekonomi yang terpuruk. Dan ada penderitaan yang lain. Pandemi membawa banyak kesusahan. Tapi kabar baiknya adalah justru di masa pandemi ini ada banyak orang menjadi dermawan. Kebaikan, kepedulian, kemurahan hati kita lihat ada di mana-mana. Tidak sedikit orang yang berbagi nasi bungkus sembako untuk banyak orang yang tidak dikenal sekalipun. Tidak sedikit orang yang mengumpulkan donasi, kemudian membelikan APD dan disumbangkan untuk para tenaga kesehatan di rumah sakit. Juga ada cerita tentang ibu-ibu yang mengumpulkan uang, kemudian memasak bersama, kemudian mengirimkan makanan yang dimasak untuk para tetangga yang sedang isolasi mandiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bencana, musibah, pandemi membangkitkan solidaritas antar manusia. Kisah tentang berbagi, peduli, kemurahan hati justru banyak diberitakan di masa pandemi ini. Cinta kasih antar manusia diekspresikan dalam kemurahan hati. 1 Korintus 13 ayat 4 mengatakan, kasih itu murah hati. Saudara-saudara, kata murah hati berasal dari kata Yunani kresteumai. Kata dasarnya krestetos. Kata ini mau menjelaskan tentang kewajiban kepada orang lain karena adanya keterikatan relasi manusia dalam hubungan perjanjian dengan Allah. Jadi sebenarnya Alkitab mengajarkan murah hati adalah sikap kasih yang lahir dari iman, dari relasi iman kita dengan Allah. Murah hati itu bukan sekedar kebaikan kepada orang lain, tetapi ekspresi kebaikan Allah yang kita rasakan. Kemurahan hati adalah ekspresi ilahi yang kita nyatakan kepada orang lain. Kemurahan Tuhan yang kita alirkan kepada orang lain. Nah, karena itu sebenarnya kemurahan hati tidak tergantung pada isi dompet kita. Tidak tergantung pada berapa banyak harta yang kita miliki. Kalau kita mau bersikap murah hati, tidak menunggu semua kebutuhan kita tercukupi, kita berlimpah-limpah harta. Tidak. Kemurahan hati adalah ekspresi kasih yang lahir dari kasih Allah yang sudah kita rasakan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau begitu di masa-masa yang sulit ini, ketika banyak orang membutuhkan cinta kasih Tuhan, kita bisa dipakai Tuhan untuk menyatakan cinta kasih kepada orang lain melalui kemurahan hati. Kita bisa mengekspresikan kasih dan kemurahan hati Allah dengan membangun persahabatan, menyapa, mendoakan mereka yang membutuhkan dukungan di tengah jerit tangis dan pergumulan hidup mereka. Apakah saudara pernah mendengar kisah seorang pemuda yang membawa makanan pada sebuah keluarga, seorang ibu yang hidup bersama dengan 7 orang anaknya. Dan ketika si ibu itu menerima makanan, dia sambut dengan penuh syukur, dia mengucapkan terima kasih, lalu dia segera mengambil separuh dari makanan itu dan bergegas dia meninggalkan rumah. Si pemuda ini heran, kemana si ibu? Lalu dia tunggu. Nah, ketika ibu itu balik, dia tanya, ibu dari mana? Ibu bawa kemana sebagian makanan tadi? Si ibu itu menjelaskan bahwa dia membawa separuh makanan yang dia terima untuk tetangga yang dia tahu juga dalam kelaparan. Lalu si pemuda ini bertanya,
Bukankah ibu tidak akan cukup kenyang? Anak-anak ibu tidak akan cukup kenyang kalau ibu memberikan separuh makanan ini untuk orang lain. Tetapi dengan tersenyum, si ibu itu mengatakan, "Nak, terima kasih. Engkau sudah membawa berkat Tuhan untuk kami. Dan kami pun juga ingin membawa berkat Tuhan untuk tetangga yang membutuhkan. Kami mengasihi tetangga. Kami tidak mungkin makan sendiri dan membiarkan mereka kelaparan." Sungguh luar biasa. Saudara, cerita ini mau mengatakan bahwa ternyata betul kemurahan hati itu bisa dilakukan oleh semua orang. Tidak menunggu kita berlimpah dan serba cukup. Nah, di masa pandemi ini, perhatikanlah sekitar kita. Adakah orang-orang di sekitar kita, saudara kita, yang membutuhkan cinta kasih kemurahan Allah? Karena mereka menjerit dalam tangis, mungkin kondisi ekonominya terpuruk, dalam sakit atau dalam pergumulan yang lain. Kita dipanggil Tuhan, dihadirkan Tuhan untuk menyatakan cinta kasih Tuhan, kemurahan hati Tuhan dengan peduli berbagi kepada mereka. Saya teringat lagu NKB 200, di jalan hidup yang lebar sempit. Refrennya mengingatkan kita betapa kita dipanggil untuk mengekspresikan cinta kasih kita dalam kemurahan hati. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Pakailah aku jalan berkat. Biar itu menjadi tekad kita untuk menyatakan kemurahan hati kepada setiap orang.